Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran prakarya kelas 8 semester genap. Untuk kali ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang alat penjernih air. Air merupakan unsur penting dalam kehidupan. Sudahkah kalian minum air putih hari ini? Yang belum, segera minum ya. Pada saat ini air di dunia kualitasnya semakin menurun dikarenakan pengaruh dari limbah dan sampah manusia dan rendahnya kepedulian manusia akan lingkungannya. Ketersediaan air bersih dan sehat pada hari ini membuat manusia harus berinovasi untuk mendapatkannya. Salah satu caranya ialah dengan membuat alat penjernih air. Nah, silakan simak materi hari ini agar kalian bisa membuat alat penjernih air sendiri. Sebelum itu kalian harus tahu apa kompetensi dasar dari pembelajaran prakarya ini. Yang pertama, memahami sumber dan permasalahan air serta perkembangan peralatan penjernih air. Yang kedua, memahami penerapan sistem penyaringan air alami dan buatan. Pada materi kali ini membahas tentang yang pertama, tujuan dan teknik penjernihan air. Yang kedua, cara dan tahapan penjernihan air. Yang ketiga, alat penjernih air dari bahan alam. Tujuan dan teknik penjernih air sudah dijelaskan pada awal tadi bahwa air adalah kebutuhan vital bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia. Ketersediaan air bersih dan sehat pada saat ini sudah mengkhawatirkan. Maka dari itu perlu kiranya kita berusaha bagaimana mendapatkan air bersih, yaitu dengan membuat alat penjernih air. Lalu apa tujuan dan teknik penjernihan air? Tujuan penjernihan air. Penjernihan air dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas air yang memenuhi standar kualitas layak untuk dikonsumsi dan bebas dari zat pengotor. Proses penjernihan air bertujuan yang pertama, menghilangkan gas-gas terlarut. Yang kedua, menghilangkan rasa yang tidak sedap. Yang ketiga, membasmi bakteri yang berbahaya. Yang keempat, memperkecil sifat air yang bisa menimbulkan endapan pada saluran air dan pipa air. Teknik-teknik dalam penjernihan air. Lebih mudahnya, teknik-teknik dalam penjernihan air dibagi menjadi dua, yaitu teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Yang pertama, teknik penyaringan bisa menggunakan yang pertama, saringan yang terbuat dari katun, saringan dari kapas, aerasi, yaitu penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Yang keempat, saringan pasir lambat, yaitu menggunakan media pasir pada bawah dan batu pada bagian atas. Yang kelima, saringan pasir cepat, yaitu lapisan pasir di bagian atas dan batu pada bagian bawah. Yang keenam, gravity fed filtering system, yaitu gabungan antara saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat. Yang ketujuh, saringan arang. Yang delapan, saringan air sederhana atau tradisional. Kesembilan, saringan cadas. Dan yang kesepuluh, saringan keramik. Untuk teknik pengendapan, bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pengendapan antara lain biji buah kelor, tawas, kaporit, kapur gamping, dan arang batok kelapa.
Cara dan tahapan penjernihan air. Cara penjernihan air. Penjernihan air dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, penjernihan mekanis, yaitu penjernihan dengan menggunakan bahan-bahan alami, contohnya sentrifugal, yang menjernihkan air dengan pemusingan air atau diputar. Yang kedua, penjernihan secara kimiawi, yaitu penjernihan air dengan cara menggunakan reaksi kimia. Tahapan penjernihan air. Yang pertama, yaitu penyaringan atau filtrasi, yaitu proses pemisahan padatan yang terlarut di dalam air. Yang kedua, pengendapan, yang bertujuan untuk memisahkan partikel-partikel padat yang terdapat dalam air. Yang ketiga, absorpsi, yaitu proses penyerapan bahan-bahan tertentu yang ada di dalam air. Yang keempat, adsorpsi, yaitu proses penangkapan ion-ion yang ada di dalam air. Alat penjernih air dari bahan alam. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat alat penjernih air. Bahan-bahannya antara lain potongan bata, daun ijuk, arang, kerikil, pasir. Untuk alat-alatnya ada ember, drum bekas, paralon, cangkul, besi, keran air, kuas, dan lain-lain. Teknik pembuatan penjernih air dengan bahan alam. Yang pertama, memotong alat yang digunakan bisa dengan gergaji atau tang. Yang kedua, melubangi bisa menggunakan bor, pisau raut, atau paku. Yang ketiga, menyambung bisa menggunakan lem plastik, lem besi, lem paralon, dan lain sebagainya. Prosedur pembuatan. Yang pertama, menentukan atau memutuskan model bentuk dan ukuran penjernih air. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, menentukan dan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang keempat, menentukan bagian mana yang dibuat terlebih dahulu. Yang kelima, merakit dan membuat alat penjernih. Yang keenam, pengujian apakah layak dipakai atau tidak. Yang terakhir yaitu penyempurnaan. Perencanaan membuat alat penjernih air dengan bahan alam. Tahap pertama, mempertimbangkan kegunaan penyaring air, lokasi, kemudahan dalam membersihkan alat penyaring. Tahap kedua, membuat gambar desain alat penjernih. Tahap ketiga, membuat pipa penyaringan, membuat wadah penampung air kotor, membuat lapisan-lapisan bahan penyaring dengan urutan yang tepat. Demikian materi hari ini. Selamat jumpa di materi ajar selanjutnya. Silakan kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.